Marc Marquez dijagokan menang di MotoGP Aragon 2025. Sirkuit andalan Marquez dengan banyak tikungan ke kiri membuatnya akan kembali menggila dan tercepat. Ditambah, kepindahannya ke tim utama Ducati membuat kemungkinan Marquez menang semakin besar. Sementara itu, Quartararo dipastikan akan balas dendam dan akan bertempur habis-habisan dengan Marquez. Lantas, apakah Marquez bisa membuktikan bahwa ia adalah raja di tanahnya sendiri? Mari kita simak. MotoGP 2025 akan kembali bergulir di akhir pekan ini, dengan salah satu seri paling ditunggu yaitu MotoGP Aragon. Sirkuit Motorland Aragon bukan hanya sekadar lintasan balap biasa bagi para pembalap kelas dunia, namun, merupakan panggung sejarah bagi salah satu legenda hidup MotoGP, Marc Marquez. Di musim yang penuh kejutan ini, banyak pengamat dan penggemar yang mulai menyebut satu nama sebagai unggulan kuat di Aragon, nama itu adalah Marc Marquez. Marc Marquez, pembalap asal Cervera, Spanyol, sudah tidak asing lagi dengan gelar Raja Aragon. Sepanjang karirnya di MotoGP, Marquez telah meraih 5 kemenangan di sirkuit ini, menjadikannya sebagai salah satu pembalap tersukses di Aragon. Namun, beberapa musim terakhir, sempat menjadi masa sulit bagi Marquez. Cedera lengan yang berkepanjangan, inkonsistensi performa motor, dan tekanan regenerasi pembalap muda membuat Marquez sempat diragukan. Namun, musim 2025 menghadirkan cerita yang berbeda. Sejak awal musim, Marquez menunjukkan tanda-tanda kebangkitan signifikan. Setelah bergabung dengan tim barunya yang memberikan paket motor lebih stabil dan kompetitif, Marquez berhasil meraih podium di beberapa seri penting, termasuk kemenangan dramatis di Qatar dan posisi ketiga di Silverstone, Inggris. Motorland Aragon bukan hanya lintasan teknikal yang menantang, tetapi juga rumah bagi para pembalap Spanyol. Marquez telah lama menjadikan Aragon sebagai salah satu sirkuit favoritnya. Karakteristik tikungan cepat, perubahan elevasi, dan kebutuhan akan kecepatan cornering tinggi sangat cocok dengan gaya balap agresif dan kontrol penuh yang menjadi ciri khas Marquez. Lebih dari itu, faktor emosional dan psikologis juga memainkan peran penting. Balapan di negeri sendiri dengan dukungan puluhan ribu fans yang memadati tribun tentu memberikan motivasi ekstra bagi Marquez. Tak sedikit penggemar yang berharap ia bisa menambah koleksi kemenangannya di Aragon, bahkan mungkin mengembalikan dominasi seperti masa kejayaannya di era tahun 2013 sampai tahun 2019. Meskipun Marquez dijagokan, jalan menuju kemenangan jelas tidak akan mudah. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan dari Ducati Lenovo Team, masih menjadi ancaman serius. Selain itu, Fabio Quartararo juga menjadi hambatan karena ia ingin balas dendam setelah gagal menang di MotoGP Inggris. Konsistensi dan ketenangannya di lintasan membuat Quartararo sangat berbahaya. Tak hanya itu, nama Pedro Acosta, pembalap muda fenomenal dari tim KTM, juga disebut-sebut sebagai kuda hitam yang siap membuat kejutan. Namun, jika dilihat dari pengalaman, jam terbang, dan pemahaman Marquez terhadap karakter Aragon, banyak analis percaya bahwa ia punya peluang paling besar untuk menguasai balapan akhir pekan ini. Terutama jika kondisi cuaca mendukung dan motornya tampil kompetitif sejak sesi latihan bebas. Analis MotoGP menyebutkan bahwa Marquez memiliki 60-70% peluang naik podium, dan 40% peluang meraih kemenangan, tergantung pada hasil kualifikasi dan kondisi race day. Statistik juga menunjukkan bahwa Marquez selalu tampil impresif di Aragon, bahkan saat sedang tidak dalam kondisi fisik terbaik. Menurut pakar MotoGP Spanyol, Marquez dan Aragon adalah kombinasi yang sangat berbahaya bagi para pesaingnya. Jika motor bekerja dengan baik sejak hari Jumat, maka Marquez bisa sangat sulit dikalahkan. Lantas, apakah Marc Marquez benar-benar akan kembali menjadi raja di MotoGP Aragon? Mari kita tunggu saja race minggu ini. Sementara itu, setelah berbulan-bulan spekulasi dan negosiasi, pembalap superbike sangar yaitu Toprak, tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Yamaha untuk MotoGP musim 2026. Yamaha akan menempatkan Toprak di tim Pramac, sehingga ia dapat membawa sponsor lamanya, Red Bull. Di sana ia akan menggantikan Jack Miller atau Miguel Oliveira dan akan menerima motor yang identik dengan Fabio Quartararo dan Alex Rins di tim pabrikan. Konfirmasi masih tertunda,
Tetapi tampaknya hanya butuh beberapa minggu lagi untuk diumumkan secara resmi. Kami telah berbicara dengan total 5 pabrikan MotoGP dan Superbike. Kami telah menandatangani kontrak yang akan membuat semua orang senang. Kami akan membuat pengumuman dalam 2 minggu, kata Manajer Toprak kepada salah satu jurnalis menunjuk ke GP Italia di Mugello. Dengan demikian, Toprak akan menjadi juara World Superbike pertama yang terjun ke MotoGP sejak Ben Spies pada tahun 2010. Sementara itu, Fabio Quartararo harus kalah dalam balapan MotoGP Inggris, yang seharusnya ia menangkan. Kekecewaan membuatnya mengultimatum perusahaan yang berbasis di Iwata, Jepang. Pada saat yang sangat sulit, Quartararo berbicara dengan Paul Espargaro tentang masa kini dan masa depannya. Saya sangat percaya pada proyek ini, tetapi saya tahu bahwa jika tidak berhasil, saya akan beralih ke proyek yang sudah siap, kata Quartararo. Kesepakatan dengan orang Jepang selalu bagus, terkadang mereka terlalu lambat. Tapi, mereka yang ada di sini dan sudah siap untuk melakukan yang terbaik, ungkapnya. Quartararo bahagia bahwa sejak kedatangan para insinyur Italia, segalanya berjalan lebih cepat. Kami tidak akan menunggu 2 bulan untuk melihat apakah sebuah perbaikan dapat bertahan dalam jarak tempuh sekian kilometer. Jika perubahannya berhasil, kami akan memasangnya, seperti mesin baru yang dikembangkan dari mesin inline ke mesin V4. Akan tetapi jika proyek ini gagal, saya tidak segan-segan untuk pindah tim tahun depan, ungkap Quartararo. Bakat Quartararo memang bukan bakat biasa. Dengan tekadnya, dengan kerja kerasnya, dengan kegigihannya membuat banyak tim mengincar pembalap asal Prancis itu tahun depan. Jika Yamaha tidak cepat berbenah, mereka akan kehilangan pembalap luar biasa. Sementara itu, Gigi Dalinya menanggapi performa 2 pembalapnya yang tampil di balapan British GP. Marc Marquez berhasil mengamankan podium ketiga dan Francesco Bagnaia gagal meraih poin karena mengalami crash. Marc yang mulai merasakan masalah dengan motor sejak sprint, tampil cukup baik dengan memenangkan pertarungan yang ketat hingga lap terakhir. Sementara itu, Bagnaia tak kunjung menemukan solusi untuk bangkit. Pembalap Italia itu justru kembali pulang dengan 0 poin pasca crash di awal balapan. General Manager Ducati Corse itu memuji penampilan Marc yang masih mampu meraih podium dengan kondisi yang sulit. Selain itu, ia juga sedikit memberikan kritikan kecil untuk Bagnaia dan juga timnya yang mulai nampak frustasi dengan keadaan yang terjadi. Saat diwawancarai, Gigi mengatakan, "Bagi kami, ini adalah hari Minggu yang cukup rumit, tidak biasa, tentu saja tidak cemerlang," kata Dalinya dikutip dari LinkedIn miliknya. Tetapi penampilan Marc patut diapresiasi, yang dalam kesulitan tetapi masih mampu membalikkan keadaan dengan membawanya ke posisi ketiga. Dalam keadaan ini sangat berarti dan ini adalah comeback yang luar biasa. Kami tentu memiliki sejumlah data, dinamika, dan situasi yang harus kami analisis secara mendalam. Bagaimanapun, ini bukan pepatah lama, dimulai dengan momen sulit Pecco. Tidak ada pembenaran. Setiap orang harus melakukan bagiannya dan setiap orang harus merasa bertanggung jawab sepenuhnya, bekerja sama untuk memecahkan masalah dan meningkatkannya. Saya yakin itu akan menjadi hal yang positif bagi kami untuk bertarung lagi melawan kompetitor seperti Yamaha dan Honda, yang kini telah kembali menjadi kompetitif dan sekarang siap untuk menjadi lawan yang sepadan lagi, tutupnya. Secara tidak langsung, Gigi menampar keras Pecco Bagnaia dan para tim mekaniknya untuk bekerja lebih keras dari biasanya.